Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat Alam Raya dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang terah penyembuh yang dimiliki seseorang. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai, agar nantinya tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Dalam dunia spiritual, penyembuh bukan sekedar orang yang dapat membantu orang sakit. Fisik mereka adalah orang yang menghubungkan energi ilahi yang tidak terlihat dengan dunia nyata. Seorang penyembuh memiliki tugas besar, menyeimbangkan kembali getaran tubuh, pikiran dan jiwa manusia yang telah terganggu oleh trauma luka batin atau efek energi negatif. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kekuatan semesta yang menyembuhkan. Kemampuannya untuk menyentuh tubuh dan menyelaraskan energi serta kemurnian jiwanya membuat penyembuh menjadi unik. Jiwa penyembuh memiliki sifat kasih universal, kesabaran, dan intuisi yang tajam. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan luka yang tidak terlihat, mengkomunikasikan informasi dari dimensi yang lebih tinggi, dan tiba pada saat yang tepat untuk menyelamatkan seseorang yang tersesat di dalam kegelapan batin. Dalam dunia spiritual, penyembuh berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan menjaga jalan bagi manusia untuk mencapai pencerahan. Ilmuwan penyembuh tidak belajar dari buku atau guru manusia semata. Ia adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari alam ruhani, medan cahaya akasik di mana semua ingatan jiwa disimpan. Ilmu ini berasal dari jalur energi yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Seorang penyembuh sejati dalam banyak tradisi kuno biasanya memiliki garis darah yang sama, entah itu dari ayah, ibu, atau nenek moyang yang pernah menjadi tabib, dukun penyembuh, atau pemuka spiritual di komunitasnya. Namun, banyak garis keturunan penyembuh hilang seiring berlalunya waktu dan merosotnya kesadaran spiritual masyarakat. Anak cucu penyembuh lama tidak lagi mendapatkan bimbingan spiritual, tidak belajar mengenai energi, tidak belajar bahasa roh, dan bahkan lupa akan tugas jiwa mereka. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mengutamakan materi daripada keseimbangan batin dan logika daripada intuisi. Tidak mengherankan jika banyak keturunan penyembuh mengalami kesulitan hidup, apatis, atau krisis batin tanpa mengetahui penyebab sebenarnya. Penyembuh memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di masa lalu. Mereka bukan sekedar juru doa atau penjual ramuan herbal. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai penyeimbang antara dunia roh dan dunia manusia. Penyembuh ditugaskan untuk menyembuhkan seseorang yang sakit, kehilangan arah, atau terkena pengaruh gaib. Mereka juga harus membersihkan rumah, mengeluarkan energi negatif, dan bahkan menyucikan lokasi keramat yang mengganggu keseimbangannya. Penjaga spiritual komunitas berfungsi sebagai penyembuh. Saat dunia kontemporer kehilangan arah, banyak jiwa mulai terbangun kembali dan merasa terpanggil untuk menemukan jalan penyembuhan. Mereka mungkin memiliki darah leluhur yang menyalurkan cahaya penyembuhan di dalam tubuh mereka. Selain itu, mungkin tanda-tanda itu mulai muncul kembali dalam kehidupan saat ini bagi mereka. Maka, sangat penting untuk mengidentifikasi, memahami, dan membangkitkan kembali warisan spiritual yang hampir padam. Berikut ini adalah 7 pertanda kamu memiliki terah keturunan seorang penyembuh sakti. Yang pertama, memiliki sensitivitas terhadap energi dan suasana di sekitar. Seseorang yang memiliki darah penyembuh secara spiritual mungkin sangat peka terhadap energi yang tersembunyi di balik dunia nyata. Bahkan sebelum terjadi interaksi apapun, mereka dapat merasakan perubahan energi di dalam satu ruangan. Aura seseorang yang tertekan, cemas, atau tidak seimbang akan terasa berat dan mengganggu. Ini bukan karena empati biasa, itu karena cakra mahkota dan jantung yang lebih terbuka dibandingkan orang pada umumnya. Kemampuan ini berasal dari keturunan spiritual yang pernah bekerja sebagai penyembuh atau pelayan energi ilahi. Mereka sudah memiliki kepekaan energi dalam darah dan ruh mereka, bukan pilihan. Getaran yang sangat halus dapat mereka tangkap,
seperti kegelisahan yang tersembunyi di balik senyuman, atau aura gelap yang menyelimuti area tertentu. Semua ini berfungsi sebagai kompas spiritual yang mendorong mereka untuk hadir saat diperlukan. Yang kedua, daya tarik energi bagi jiwa yang terluka. Dalam dunia spiritual, cahaya yang menarik kegelapan untuk dipulihkan disebut penyembuh alami. Mereka yang memiliki warisan energi penyembuh akan menarik jiwa yang terluka, penuh luka batin atau kehilangan arah. Ini bukan hanya karena dia orang yang lucu, itu karena frekuensi energinya yang menciptakan suasana hati dan kesembuhan. Terah penyembuhan memiliki medan energi yang lembut, stabil, dan menyelimuti. Energi ini membebaskan, hangat, dan juga ramah. Hanya dengan berada di dekatnya, jiwa yang gelisah akan tenang. Keberadaan mereka saja sudah bisa memulai proses penyembuhan, bahkan tanpa berinteraksi atau berbicara dengan mereka. Secara spiritual, mereka telah membawa misi penyembuhan sejak lahir yang tertanam di dalam jiwa mereka, dan semesta akan selalu memberikan energi kepada mereka yang membutuhkannya sepanjang hidup mereka. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk melalui mimpi dan pesan batin. Seringkali, penyembuh sejati memiliki hubungan alami dengan dimensi yang lebih tinggi. Melalui mimpi atau getaran batin, pesan ilahi dan kebijaksanaan spiritual mengalir melalui jiwa mereka. Dalam mimpi, mereka dapat melihat tanda-tanda penyembuhan, menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan, atau diarahkan untuk menggunakan teknik pengobatan tertentu. Pesan ini berasal dari kesadaran spiritual yang lebih tinggi, bukan pikiran rasional. Mereka memiliki dorongan batin yang jelas, mimpi yang datang berulang kali, atau perasaan kuat untuk bertindak. Ini adalah jenis intuisi tingkat tinggi yang tersedia secara alami dalam dunia spiritual karena garis keturunan penyembuhan mereka. Mereka tidak perlu belajar banyak untuk memahami bahasa mimpi atau intuisi, karena bahasa ini sudah ada dalam ingatan jiwa mereka. Jiwa mereka telah mengalami peran penyembuh dalam kehidupan sebelumnya, dan ingatan itu masih hidup membimbing mereka saat ini. Yang keempat, memiliki keterikatan spiritual dengan alam dan tumbuhan. Menurut kepercayaan spiritual lama, penyembuh sejati tidak dapat dipisahkan dari alam. Mereka menjaga energi bumi dan menafsirkan pesan dari semesta melalui suara daun, bau tanah, dan getaran air. Mereka dapat mengetahui ketika tanaman memberikan sinyal untuk dipetik atau ketika tanah membutuhkan energi untuk dibersihkan. Karena manfaat fisik dan rohnya yang hidup dan sadar, orang dengan terah penyembuh biasanya memiliki ikatan yang kuat dengan tumbuhan. Mereka dapat mengidentifikasi tanaman mana yang siap memberikan energinya untuk proses penyembuhan. Mereka bahkan sering mendapatkan inspirasi secara langsung tentang cara meracik ramuan, waktu yang tepat untuk memetik daun, dan cara menyalurkan energi saat memberikan orang lain ramuan. Mereka memiliki ikatan ini sebagai bagian dari perjanjian jiwa mereka dengan semesta. Mereka diciptakan untuk berfungsi sebagai perantara antara kekuatan alam dan manusia, menunjukkan kepada dunia bahwa semua yang diperlukan untuk kesembuhan telah disediakan oleh bumi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali hubungan dengan sumbernya adalah melalui interaksi manusia dengannya. Yang kelima, kemampuan menyerap dan menyalurkan energi secara alami. Secara spiritual, seseorang dengan terah penyembuh tidak hanya peka terhadap energi, tapi juga memiliki kemampuan alami untuk menyerap dan menyalurkannya kembali ke semesta atau kepada orang yang membutuhkannya. Energi yang mengalir melalui dirinya berasal dari hubungan langsung dengan sumber cahaya ilahi daripada kekuatan egois. Secara intuitif, penyembuh dapat menyalurkan energi penyelarasan melalui kehadiran, sentuhan tangan, atau bahkan tatapan mata ketika seseorang dalam kesakitan, trauma, atau kehilangan arah spiritual. Mereka telah menyesuaikan jiwa mereka untuk berfungsi sebagai media pemulihan di mana energi kehidupan universal, chi, prana, atau tenaga dalam dapat bergerak bebas dan tanpa gangguan.
Kemampuan ini tidak berasal dari pengalaman masa lalu. Itu berasal dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, di mana mereka telah melakukan penyembuhan dalam berbagai cara, seperti dengan tangan, suara, doa, atau bahkan getaran batin. Ini disebut sebagai jiwa tua penyembuh atau penjaga cahaya yang kembali menjelma dalam banyak ajaran spiritual. Dalam tubuh halus mereka membawa kode energi tertentu yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan frekuensi penyembuhan secara alami. Yang keenam, merasa terpanggil untuk membantu penyembuhan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Salah satu karakteristik paling mendalam dari jiwa penyembuh adalah dorongan spiritual untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dorongan ini berasal dari pusat kesadaran terdalam, seperti suara batin yang mendorong mereka untuk hadir, membantu, dan mengangkat beban batin mereka. Dalam perspektif spiritual, tindakan ini lebih dari sekedar empati. Itu mengaktifkan kontrak jiwa yang telah dibuat sebelum kelahiran. Sebagai bagian dari perjalanan karma dan dharma mereka, jiwa penyembuh telah memilih peran ini. Karena itu, ketika mereka melihat seseorang yang terluka, mereka tidak bisa berhenti. Hati mereka bergetar, bukan karena belas kasihan, itu karena mereka menyadari bahwa energi mereka diperlukan untuk menyembuhkan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari praktik penyembuhan spiritual. Namun, alam bawah sadar mereka telah melakukan tugas suci yang diberikan oleh semesta kepada mereka. Mereka telah membantu proses pemulihan jiwa orang lain hanya dengan menjadi pendengar yang tulus atau hadir dengan kesadaran penuh, bahkan tanpa menyentuh mereka secara fisik atau menggunakan teknik tertentu. Yang ketujuh, terhubung dengan leluhur atau roh penjaga dalam meditasi atau saat hening. Ciri terakhir yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keturunan penyembuh adalah hubungan mereka dengan roh leluhur atau entitas penjaga spiritual yang hadir saat seseorang tenang, terutama saat meditasi, berdoa, atau jiwa yang tenang. Mereka sering merasakan kehadiran energi bijaksana atau roh di sekitar mereka, seolah ada yang membimbing mereka secara diam-diam. Dalam meditasi, kadang-kadang ada sosok yang muncul, membawa simbol, pesan, atau bahkan penglihatan yang menunjukkan jalan spiritual yang harus diikuti. Suara batin mereka kadang-kadang lebih jelas daripada suara luar mereka. Menurut kepercayaan spiritual kuno, roh-roh penjaga atau leluhur yang memiliki garis keturunan penyembuh menjaga cahaya tersebut untuk generasi berikutnya. Mereka tidak akan melepaskan warisan penyembuhan itu. Oleh karena itu, mereka hadir untuk mengaktifkan kemampuan, membantu, dan melindungi dari energi negatif atau kekuatan yang menghalangi proses penyembuhan. Koneksi ini tidak dapat ditemukan secara paksa. Ia muncul sebagai hasil dari niat yang tulus dan kesiapan spiritual sang jiwa penyembuh. Keterhubungan ini juga menunjukkan bahwa garis keturunan spiritual tersebut masih hidup dan bekerja melalui tubuh dan kesadaran mereka yang terpilih. Dan itulah 7 tanda jika kamu merupakan keturunan dari Trah Penyembuh Sakti. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semuanya.